Ya, selamat malam semua peserta review buku malam ini. Ya, bersama Lingua Clubber dan juga Kompas Publishing Indonesia. Malam ini kita akan bahas-bahas lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang buku yang menarik, ya. Nah, tapi sambil menunggu, karena ini banyak yang sebenarnya banyak peserta baru yang masuk ke grup tapi justru belum masuk. Ini yang hadir di sini kebanyakan yang sudah sering ikut. Ini ada yang baru, Pak Andrew. Selamat datang, Pak Andrew. Hmm, Pak Erik ini mungkin kalau Mbak Novita, Mbak Heni sudah beberapa kali ya. Kalau eh, terus kalau Pak Samuel sudah sering ikut dulu kita sering ngobrol. Tapi sekarang, nah ini acara yang baru tentang membahas buku-buku yang menarik yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sambil menunggu, mungkin saya akan jelaskan dulu bagaimana uh, latar belakang kita membuat komunitas ini. Ya, jadi Lingua Clubber ini adalah satu komunitas pertama kali itu untuk belajar bahasa, ya, belajar bahasa apapun, ada bahasa Indonesia, bahasa asing, bahkan bahasa daerah. Jadi waktu masih era COVID itu kita ada ngobrol-ngobrol bareng, eh, kadang buat minggu-minggu tertentu kita belajar praktis bahasa Inggris bareng, pernah bahasa Mandarin juga, bahasa daerah juga pernah. Lalu akhirnya setelah COVID selesai, lebih berkembang ke apa? Lebih berkembang ke materi untuk belajar bahasa asing, tetapi setelah lama berjalan, Lingua Clubber kami jadikan sebuah komunitas untuk literasi. Jadi bukan hanya bahasa untuk belajar, tapi meningkatkan literasi untuk semua, ya, baik anak-anak, terlebih juga orang tua. Karena sebenarnya yang dewasa-dewasa ini kalau literasinya bagus, ya kita berharap generasi penerus kita juga jadi lebih baik, ya, dari segi literasi. Jadi eh, materi-materi posting yang ada di Lingua Clubber itu materi-materi yang membahas tentang buku, makanya, ya. Jadi dari awalnya bahasa terus buku. Nah, sekarang karena ini adalah prakarsa dari Kompas Publishing juga, Kompas Publishing juga adalah penerbit buku yang dari luar negeri, ya, dari Korea, tapi eh, untuk market Indonesia kita juga sedang membuat beberapa materi, ya, materi untuk meningkatkan literasi baik bahasa Inggris maupun juga bahasa Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah saya share, ada video-videonya, ya, yang sudah tampil tadi dari Instagram. Nah, ada kelas nanti, kelas literasi yang kami akan buat, ya. Bentar, ya, balik dulu. Ya. Nah, ada kelas literasi yang akan kami buat di sini. Saya stop share. Sebentar. Suaranya saya matikan, ya. Nah, di sini ada kami sedang membuat kelas literasi, ya, supaya kita bisa meningkatkan minat baca anak-anak, ya, dengan banyak buku yang menarik, ya. Jadi masalahnya di sini kalau kita melihat bahwa anak-anak bukannya tidak suka baca, tapi cara mereka baca di zaman sekarang itu sudah berbeda dengan cara kita dulu membaca, ya. Kalau kita dulu mungkin buku masih banyak, ya, murah dan disupport mungkin dari perpustakaan dan sebagainya. Tapi saat ini, ya, kita lihat kalau anak-anak minat membacanya tinggi, ya, karena membaca bukan harus buku saja, mereka baca di medsos juga sering, ya. Berarti minat baca ada, tapi media dan caranya dan juga apa dan juga apa, ya, maksudnya kesenangannya itu sudah tidak ada seperti kita dulu. Nah, ini yang akan kita tingkatkan, ya, untuk orang tua, untuk anak-anak. Jadi kelas literasi ini kita buat untuk dengan materi yang menyenangkan, baik
bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris kita memang sudah punya platformnya ya, namanya Reading Oceans. Nanti teman-teman di sini kalau pengen lihat ya perpustakaan dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih buku-bukunya, nanti bisa lihat saja ya di sini. Menarik, ada 1.200-an lebih buku ya. Dan ada aktivitas-aktivitasnya juga, termasuk audionya dan sebagainya. Jadi anak-anak atau orang dewasa pun bisa belajar dari sini, ya belajar mendengar juga, membaca juga. Dan tahun lalu ini hanya bahasa Inggris, tapi tahun ini kita sudah akan kembangkan ya ke materi yang gabung dengan literasi lokal. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga literasi bahasa Indonesia ya, dan kita jadi buat format perpustakaan lokal. Nah, ini hanya bentuk draftnya saja, tapi intinya adalah di kelas ini bukan hanya sekedar membaca, tapi nanti ada bimbingan untuk peserta yang ikut ya, anak-anak yang ikut, cara membaca yang benar ya, decoding buku itu seperti apa. Terus menulis juga diajarkan untuk menulis, karena banyak anak-anak itu sebenarnya bingung menulis dengan menyenangkan, itu sudah tidak banyak orang tahu. Padahal dulu kalau kita nulis ya nulis saja ya. Tapi mungkin sekarang menulis ini lebih ke kebutuhan untuk pendidikan ya. Misalnya untuk bikin laporan, untuk bikin presentasi, bukan untuk berimajinasi ya. Nah, nanti kita akan buat materi kelas literasi itu sudah ditambahkan dengan untuk menulis cerita. Jadi siswa bisa upload ceritanya, sekaligus kita dibuatkan ilustrasinya, dan bisa saling dibaca karena dipublikasikan juga lewat media perpustakaan digital. Jadi nanti teman-temannya juga bisa ikutan baca, ya, bisa mengapresiasi juga. Nah, tadi saya pagi sudah meeting dengan salah satu penggiat literasi. Ini Mbak Heni tahu ini pasti, Pak Bambang ya, Pak Bambang Trim, dan saya sudah dapat izin dari rekan tim Pak Bambang ini. Kita juga nanti dalam perpustakaan Kompas Publishing yang Indonesia ini akan mengadopsi buku-buku yang ada di Kemendiknas juga ya, di pusat perbukuan ya, Pusbuk Indonesia. Jadi nanti ada buku-buku yang literasi STEM ya, sains dan sebagainya, fiksi juga yang dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja yang kami berikan. Ketika berlangganan platform yang bahasa Inggris ini, sekaligus mendapatkan akses untuk yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ini gratis ya. Jadi nanti kami juga mengadakan lomba-lomba, lomba storytelling, lomba menulis cerita, dan juga ya bebas akses untuk baca ribuan buku ya, tidak ada batas ya, dalam 6 bulan ya, langganannya 6 bulan. Tapi nanti kalau mau diteruskan suka ya silakan, karena masih banyak sekali buku-buku yang ada. Dan ini kalau misalnya anak-anak yang memang harus screen time menggunakan handphone atau laptop, jadi tidak kita berusaha untuk tidak distraksi untuk buka games ya. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya pengen pegang handphone gitu, boleh ya, tapi platform yang harus dibaca adalah platform membaca ya. Karena di sini juga banyak target-target yang bisa mereka penuhi, nanti dapat hadiah, dapat reward ya. Nah, itu jauh lebih melatih anak-anak untuk kembali menyukai membaca itu. Kemarin saya ada lihat ada podcast dari Kompas TV ya, Pak Riu Hasan mengatakan bahwa tingginya minat baca, indeks minat baca itu ada hubungannya dengan indeks kebahagiaan. Ya, jadi membaca buku ya, baik dari digital maupun fisik, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan orang yang memang tidak tidak mau membaca. Ya, nah hubungannya itu dengan indeks kebahagiaan. Memang kalau baca buku rasanya memang ada dopamin juga yang keluar gitu. Jadi bukan hanya melakukan kegiatan bermain atau yang lainnya, misalnya main games atau apa, tapi kalau kita membaca tulisan-tulisan yang memang sesuai dengan minatnya, ya itu juga ternyata memberikan hasil yang baik untuk mental. Ya, nah baik.
Jadi perkenalan sebagai sponsor dari acara ini, saya rasa cukup. Ya, ini sudah lumayan pesertanya sudah pada hadir. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan ya. Nanti saya juga share informasi ini. Ini belum saya sebarkan terlalu masif, ya masih seputar grup-grup kita saja. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan tanya di grup atau japri ke saya juga nggak apa-apa. Baik, kita akan mulai ya. Kita mulai acara hari ini. Saya akan persilakan Dewi untuk membagikan materi buku yang sudah dibaca. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang sudah ikut baca juga bukunya, ya. Tapi hari ini materinya menarik ya karena ini berhubungan dengan apa nih? Berpikir secara jernih ya kalau kita baca. Baik, silakan Dewi, bisa dimulai. Oke, Feby. Selamat malam, teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Setelah 1 bulan kita eh, mengadakan book review ya, bulan Mei kemarin tentang The Art of Spending Money. Dan malam ini kita akan eh, membicarakan tentang sebuah buku yang menarik lagi. Oh ya, sebelumnya selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi. Saya adalah kreator konten untuk akun Instagram Lingua Clubber. Oke, sekarang kita akan mulai. Saya akan share screen dulu. Ya, semoga sudah tampak di gadget di layar teman-teman ya. Sudah. Ya, judulnya adalah Mengapa Orang Cerdas Tetap Membuat Kesalahan, pelajaran tentang bias kognitif, intuisi, dan pengambilan keputusan dari buku Seni Berpikir Jernih. Nah, ini gambar bukunya. Ada yang sudah pernah lihat buku ini di toko buku? Ini saya beli di Gramedia. Jadi kalau teman-teman nanti setelah mengikuti book review ini dan penasaran dengan isi buku ini secara lengkap, bisa dicari di Gramedia. Nah, buku ini judulnya The Art of Thinking Clearly. Dengan subjudul 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi. Penulisnya adalah Rolf Dobelli. Dia adalah seorang penulis, pengusaha, dan pemikir asal Swiss. Lulusan dari Universitas St. Gallen untuk MBA dan PhD-nya. Kemudian, Dobelli juga adalah pendiri Zurich Minds dan Get Abstract. Di dalam buku ini, Prof. Dobelli mencatat 99 sesat pikir yang sering mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan. Jadi sebenarnya buku ini dia buat untuk mencatat sesat pikir yang dia miliki. Tapi dari situ kita bisa belajar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di bagian belakang dari buku ini, dia memulai dengan penerbit ya. Penerbit memberikan pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda berniat memulai bisnis sesudah terinspirasi kisah sukses? Atau pernahkah Anda percaya ramalan dan prediksi para pakar di media? Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu yang diyakini banyak orang benar, itu pasti benar? Jadi sesuatu yang banyak orang tuh yakin itu benar, maka itu pasti benar. Pernahkah Anda menyesali keputusan yang dulu terasa benar? Ini adalah pertanyaan awal yang membuat saya penasaran waktu itu dengan buku ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa membagikan kira-kira yang bagian mana yang pernah alami, teman-teman pernah alami. Boleh kalau mau menulis di kolom chat, silakan. Nanti kita bisa saling berbagi ya. Mungkin ada, mungkin dimulai dari Femi dulu. Pernah yang mana, Femi?
Oh, Kunti. Ini teman saya nih, Kunti. Kunti nomor 4. Oke, menyesali Hmm, keputusan. Ya begitulah Bu. kalau saya pertama, Pertama, oke. sesuatu yang diyakini. Pak Andrew percaya ramalan. Pak Samuel menyesali keputusan. Menyesali keputusan. Oke. Ya, kalau saya semua saya pernah keempat-empatnya. Oke. Ini sepertinya wajar ya. Apa yang ditanyakan ini memang wajar. Hampir semua kita pernah alami. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, mengapa kita sering salah berpikir? Padahal kan kita sudah termasuk cukup yakin bahwa kita adalah orang yang cerdas ya. Masalahnya bukan kurang cerdas, tetapi otak manusia berevolusi selama ratusan ribu tahun untuk bertahan hidup sebagai pemburu pengumpul. Namun, dunia modern berubah jauh lebih cepat daripada evolusi. Naluri dan jalan pintas mental yang dulu membantu kita bertahan hidup, kini sering menyesatkan keputusan kita. Nah, di sini ada yang namanya jalan pintas mental. Jadi keputusan kita yang kita sesali itu ternyata ada hubungannya dengan jalan pintas mental yang kita miliki. Nah, jalan pintas mental itu biasanya disebut dengan bias kognitif. Jadi apa itu bias kognitif? Bias kognitif adalah jalan pintas mental yang sering membantu, tetapi kadang menyesatkan juga. Otak kita tidak selalu menganalisis setiap situasi secara mendalam. Kenapa? Untuk menghemat waktu dan energi, otak menggunakan pola-pola cepat. Sebagian besar waktu, cara ini membantu. Seperti dulu ketika kita masih pemburu pengumpul. Namun dalam situasi tertentu, jalan pintas yang tersebut dapat menghasilkan penilaian dan keputusan yang keliru. Contohnya, ketika kita dulu masih pemburu pengumpul, ketika kita bersama-sama dengan teman kita di hutan, lalu tiba-tiba teman kita lari tanpa berkata apa-apa. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bertanya-tanya, menyelidiki, meneliti, atau kita ikut lari. Pastikan kita akan ikut lari karena risikonya dia kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau ternyata ada predator, maka kita tidak akan bisa hidup. Itulah ya, mengapa otak kita masih menggunakan jalan pintas mental ini. Karena sebenarnya seperti yang sering dikatakan oleh para ahli neuroscience, bahwa otak manusia itu masih sama, otak manusia modern itu masih sama sebenarnya dengan otak manusia di zaman ketika kita masih pemburu pengumpul. Oke, sekarang mengapa disebut sesat pikir? Dalam buku ini, istilah sesat pikir digunakan sebagai terjemahan yang mudah dipahami untuk berbagai pola kesalahan berpikir yang sistematis. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah baca atau sering baca di media sosial, orang bilang bias kognitif ya. Bias kognitif atau cognitive bias. Nah, untuk terjemahan bahasa Indonesianya, bias kognitif itu diterjemahkan sesat pikir. Lalu ada juga yang namanya istilahnya logical fallacy. Nah, sedangkan logical fallacy itu seringkali diterjemahkan sebagai sesat logika. Sesat pikir di sini bukan berarti bodoh, atau tidak cerdas, atau tidak rasional sepanjang waktu. Sebaliknya, sesat pikir justru dialami oleh hampir semua orang, termasuk orang yang sangat cerdas. Semakin cerdas bukan berarti semakin kebal terhadap sesat pikir. Kadang, karena semakin cerdas, kita akan semakin pandai untuk membenarkan pikiran kita sendiri. Oke,
Oke, sekarang apa bedanya bias kognitif dengan logical fallacy atau sesat logika? Oke, ini dua perbandingannya. Kalau bias kognitif itu kesalahan yang muncul karena cara kerja otak bersifat psikologis, terjadi secara otomatis dan mempengaruhi cara kita melihat dunia. Contohnya confirmation bias, halo effect, insight bias. Sementara sesat logika atau logical fallacy itu kesalahan dalam argumen atau penalaran bersifat logis baru terlihat ketika seseorang sedang berargumentasi dan dapat dianalisis dari struktur argumennya. Contohnya ad hominem, straw man, false dilemma. Mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah-istilah ini atau ada yang baru pertama kali dengar istilah-istilah ini. Boleh share di kolom komentar ya. Semoga nanti setelah eh, ngobrol-ngobrol kita ini, kita bisa mendapatkan informasi baru tentang istilah-istilah yang berikut ini. Ad hominem pernah, oke, ya. Saya mulai melihat istilah-istilah ini bermunculan ketika media sosial dipenuhi dengan perdebatan politik. Ya, akhir-akhir ini mungkin mulai tahun 2020-an ke atas sih ya. Nah, sekarang hubungannya ini. Bias kognitif sering menjadi penyebab munculnya sesat logika. Jadi, ketika kita memiliki bias kognitif, biasanya ketika kita berargumentasi, maka kita juga akan mengalami sesat logika. Begitu. Nah, untuk membedakan antara bias kognitif dan sesat logika, kita bisa menanyakan pertanyaan ini. Apakah saya sedang berpikir keliru atau sedang berargumen keliru? Kalau cuma berpikir keliru, berarti itu di bias kognitif. Ketika kita sudah berargumentasi, maka itu akan menjadi sesat logika. Oke. Nah, di buku ini, Prof. Dobelli mencatat 99 sesat pikir. Tapi kalau kita membahas 99, mungkin sampai tengah malam baru selesai ya. Karena itu saya cuma fokus kepada 10 sesat pikir yang paling umum, yang paling sering kita lihat maupun kita alami. Nah, ini yang nomor satu. Nomor satu, confirmation bias. Sebutannya ini, bias konfirmasi dalam bahasa Indonesia. Apakah itu? Kita cenderung mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini. Jadi, mana yang lebih dulu muncul? Keyakinannya atau informasi yang mendukung? Keyakinannya atau datanya? Mana mana lebih dulu yang muncul di sini? Keyakinan. Kita cenderung mencari. Keyakinan. Oke, betul. Ya, betul. Keyakinan ya. Jadi, eh, kita sudah punya keyakinan, terus kita bukan menguji keyakinan kita, tapi kita mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan kita. Nah, sementara ketika kita mendapatkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita, maka kita abaikan. Contoh, misalnya seseorang sudah yakin bahwa suatu investasi akan menguntungkan. Ia terus membaca berita yang mendukung keyakinannya, tetapi mengabaikan berbagai tanda risiko yang sebenarnya penting. Jadi saya memakai contoh di sini eh, hal-hal yang biasanya terjadi sehari-hari ya. Tapi investasi ini bisa diganti dengan yang lain. Misalnya kita sudah yakin pada seorang politisi atau seorang politikus, maka kita akan terus membaca hal-hal yang mendukung keyakinan kita itu. Dan ketika kita mendapatkan berita tentang eh, informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita, maka kita akan mengabaikan. Itu 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 eh, yang disebut dengan bias konfirmasi.
Nah, pertanyaan refleksi yang bisa kita pakai ketika kita ingin menguji apakah kita mengalami bias konfirmasi atau tidak adalah ini. Kapan terakhir kali saya mencari pembenaran dan bukan mencari kebenaran? Oke. Nah, yang berikutnya, survivorship bias. Kita cenderung memperhatikan orang, perusahaan, atau produk yang berhasil. Sementara itu, ribuan yang gagal sering tidak terlihat dan terlupakan. Akibatnya apa kalau kita hanya memperhatikan yang berhasil? Akibatnya kita menilai bahwa peluang sukses lebih tinggi daripada kenyataannya. Ini ini biasanya yang membuat kita ingin memulai bisnis setelah mendengar kisah sukses ya. Kita membaca kisah sukses pengusaha lalu berpikir kalau mereka bisa, saya juga bisa. Padahal kita jarang mendengar kisah ribuan orang yang mencoba hal yang sama tetapi gagal. Nah, di sini gambarnya untuk ilustrasinya saya memakai novel Harry Potter. Harry Potter itu mungkin adalah salah satu novel paling sukses di dunia. Dan ketika seseorang ingin menjadi penulis, bisa saja dia membayangkan bahwa dirinya akan menghasilkan novel yang sesukses Harry Potter. Padahal ada banyak orang, ada banyak penulis yang sudah mencoba hal yang sama dan ternyata gagal. Nah, ketika kita sedang memikirkan apakah saya memiliki peluang sukses, ketika kita sedang menggebu-gebu karena kita eh, terinspirasi oleh kisah sukses oleh eh, seorang pengusaha atau penulis atau apapun atau seniman, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang belajar dari semua data atau hanya dari para pemenang? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, nomor 3, social proof. Mungkin dari judulnya ini teman-teman sudah bisa memperkirakan. Dan dari ilustrasinya juga ini gambar sekawanan burung yang terbang ke kanan, lalu kemudian ada satu yang tidak mengikuti. Nah, social proof itu intinya adalah kalau banyak orang melakukan, ya berarti itu benar. Kalau banyak orang percaya, berarti itu benar. Kenapa sampai kita eh, jatuh pada sesat pikir social proof? Ketika kita tidak yakin harus berpikir atau bertindak seperti apa, kita sering melihat apa yang dilakukan orang lain. Ya, seperti ketika kita masih pemburu pengumpul, kalau melihat teman kita lari, maka kita juga akan berlari gitu. Karena eh, menurut kita, ya kita nggak yakin gimana, berarti kita ngikut aja gitu. Jika banyak orang memilih sesuatu, kita cenderung menganggap pilihan itu benar. Nah, ini masalahnya banyak orang bisa salah secara bersamaan. Jadi kalau semua orang melakukan berarti itu pasti benar, berarti dia lupa bahwa orang pun juga bisa salah berjamaah. Contohnya, orang membeli saham karena semua orang membeli. Orang membagikan informasi karena banyak yang membagikan. Orang mengikuti tren karena takut tertinggal dari kelompoknya. Ini semua adalah sesat pikir yang masuk dalam kelompok social proof. Nah, pertanyaannya, apakah saya memilih karena itu benar atau karena banyak orang memilihnya? Ini adalah pertanyaan refleksi yang kita bisa tanyakan pada diri sendiri untuk mencegah kita jatuh pada sesat pikir social proof. Oke, yang nomor 4.
authority bias. Authority ini otoritas ya, pemimpin. Intinya adalah karena dia ahli, maka dia pasti benar. Kita cenderung mempercayai pendapat seseorang karena status, jabatan, gelar, atau reputasinya. Padahal otoritas tidak menjamin seseorang selalu benar, terutama ketika berbicara di luar bidang keahliannya. Contoh, seorang dokter mungkin sangat ahli dalam bidang kesehatan, namun pendapatnya tentang investasi, politik, atau pendidikan belum tentu lebih akurat daripada orang lain. Atau kalau Dokter Yu Hasan itu paling suka eh, memberi contoh bukan dokter, tetapi pemimpin agama. Pemimpin agama adalah orang yang paling tidak bisa bilang saya tidak tahu, dan mereka selalu merasa punya jawaban. Mungkin ini yang disebut dengan authority bias ya. Semoga pemimpin agama eh, bisa bisa menyadari bahwa otoritas bukan berarti bahwa dia pasti benar dalam segala hal. Apakah saya menerima sebuah pendapat karena bukti kuat atau karena siapa yang mengatakannya? Ini adalah pertanyaan refleksi yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri untuk mencegah kita memiliki sesat pikir authority bias. Oke, sekarang ini kita sudah bicara empat sesat pikir, empat bias kognitif. Nah, dari keempat ini, confirmation bias, survivorship bias, social proof, authority bias, mana yang paling sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun di media sosial? Ini berdasarkan pengalaman masing-masing saja ya. Kalau confirmation bias tadi itu kita cuma melihat pada yang sukses. Survivorship bias, oh salah. Confirmation bias itu kita hanya em, mencari bukti dari keyakinan kita. Survivorship bias hanya melihat pada yang sukses. Social proof itu melihat pada pendapat orang banyak. Lalu kalau authority bias itu pendapat dari orang yang kita anggap punya otoritas. Oke, confirmation bias, social proof. Oke, authority bias jika di tempat kerja. Iya, oke. Iya, oke. Ada lagi? Sering semua ya. Apalagi di media sosial ya. Social proof, authority bias. Oke. Di dunia kerja banyak satu ya, banyak confirmation bias ya. Dan memang perlu diingat bahwa bias kognitif ini itu adalah memang cara kerja otak kita untuk menghemat energi sebenarnya, karena otak kita tidak selalu eh, mau untuk berpikir secara mendalam. Itu sih mungkin Kak, yang bisa membuat kita merasa bahwa oh ternyata ini adalah hal yang lumrah gitu. Oke, sekarang yang nomor 5. Nomor 5 sebutannya sunk cost fallacy. Intinya adalah saya sudah terlanjur menginvestasikan terlalu banyak. Kita sering mempertahankan keputusan yang buruk karena merasa sudah menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, tenaga, atau emosi. Padahal investasi yang sudah terjadi tidak dapat dikembalikan.
Nah, keputusan yang baik seharusnya didasarkan pada masa depan, bukan pada kerugian masa lalu. Contoh, tetap melanjutkan usaha yang terus merugi karena merasa modal yang sudah dikeluarkan terlalu besar. Atau tetap membaca buku yang tidak dinikmati hanya karena sudah menyelesaikan setengahnya. Atau tetap meneruskan hubungan yang jelas-jelas toksik. Ini biasanya yang paling banyak. Sudah pacaran selama 5 tahun, tapi sudah tahu bahwa pasangannya toksik, tetap memaksa untuk terus untuk lanjut sampai ke pernikahan karena sudah berinvestasi waktu, uang, tenaga, emosi, dan semuanya. Akhirnya, ya, inilah yang disebut dengan sunk cost fallacy. Lalu pertanyaan refleksi untuk kita sendiri, jika saya berada di posisi ini hari ini, apakah saya masih akan memilih keputusan yang sama? Oke, yang berikutnya. Kita selesaikan dulu sampai 10. Nah, yang nomor 6 adalah halo effect. Intinya, satu kesan positif membuat kita mengabaikan kekurangannya yang lain. Ketika kita menyukai satu aspek dari seseorang, produk, atau organisasi, kita cenderung menilai aspek-aspek lainnya secara lebih positif. Akibatnya, satu kesan baik dapat memengaruhi penilaian kita secara keseluruhan. Contoh, seorang politikus tampil percaya diri, good looking, berbicara dengan lancar dan meyakinkan. Kita kemudian menganggap dia lebih cerdas, lebih kompeten, dan lebih dapat dipercaya meskipun belum melihat bukti yang cukup. Nah, pertanyaan refleksi yang bisa kita gunakan, apakah saya sedang menilai keseluruhan atau hanya terpesona oleh satu kelebihan? Yang ketujuh, availability bias. Intinya, yang mudah diingat terasa lebih sering terjadi. Kita sering menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contoh peristiwa itu muncul dalam ingatan. Semakin sering kita mendengar, melihat, atau membicarakannya, semakin besar pula kita menganggap kemungkinan terjadinya. Padahal kesan tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan. Contoh, karena media sosial sering menampilkan kesuksesan orang lain, kita bisa merasa semua orang sedang berhasil, sementara diri kita tertinggal. Padahal yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Nah, contoh yang lain itu misalnya kecelakaan pesawat. Ketika kita membaca tentang kecelakaan pesawat, lalu kita merasa bahwa kecelakaan pesawat sering terjadi. Padahal kalau dari risetnya, pesawat itu adalah moda transportasi yang paling jarang mengalami kecelakaan. Lalu penipuan online, begitu juga dengan kejahatan yang dialami oleh beberapa orang, lalu kita merasa bahwa sesuatu itu, kejahatan itu pasti sering terjadi. Nah, pada saat begitu, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya menilai berdasarkan data atau berdasarkan apa yang paling mudah kita ingat. Oke. Yang nomor 8, overconfidence bias. Intinya, saya yakin saya benar. Overconfident bias adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan pengetahuan, kemampuan, atau ketepatan prediksi kita. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu, tapi kita sering tidak menyadari seberapa banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui.
Jadi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Contoh, kita sering berkata, saya tahu pasti apa yang akan terjadi. Padahal masa depan jauh lebih sulit diprediksi daripada yang kita bayangkan. Oh, over PD. Ya, betul, over PD. Beberapa sering saya membedakan antara saya tahu dan saya menduga. Saya jadi kepikiran begini, overconfidence itu biasanya kita menyebutnya orang sombong ya. Orang sombong eh, itu sebenarnya itu sesat pikir kalau dimasukkan dalam kalau kita melihatnya sebagai overconfidence bias. Oke, yang berikutnya nomor 9. Oh, kita akan eh, ada studi kasus dulu. Nah, studi kasusnya begini. Pada tahun 2020, Andi membuka sebuah kedai kopi kecil karena melihat tren bisnis kopi yang sedang naik. Ia menginvestasikan hampir seluruh tabungannya sebesar 150 juta untuk renovasi tempat, membeli mesin kopi, dan peralatan lainnya. 5 tahun kemudian, usaha tersebut belum pernah menghasilkan keuntungan yang konsisten. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, kerugiannya mencapai sekitar 50 juta. Keluarga dan teman-temannya menyarankan untuk menutup usaha tersebut dan memulai sesuatu yang baru. Namun Andi berkata, tidak mungkin, saya tidak mungkin berhenti sekarang. Saya sudah mengeluarkan terlalu banyak uang, waktu, dan tenaga. Sesat pikir apa yang sedang bekerja pada diri Andi? Oke, silakan dijawab di kolom komentar. Oke, apa? Sesat pikir apa? Kalau nggak hafal namanya, mungkin nomornya, mungkin. Lalu banyak berkorban, lupa namanya, ya. Tadi mulai dari nomor 5, 6, 7. Sangkos fallacy. Ya, betul, Kunti. Sangkos fallacy. Ya. Kalau kita lihat dari katanya ya, dari kalimatnya ya. Sang itu apa? Tenggelam ya. Kos biaya. Jadi biaya yang membuat kita semakin lama semakin tenggelam begitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang 9 adalah insight bias. Intinya, saya sudah tahu dari awal. Setelah mengetahui hasil suatu peristiwa, kita sering merasa bahwa hasil tersebut sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak awal. Padahal sebelum hasilnya terjadi, kenyataannya jauh lebih tidak pasti. Kita menilai masa lalu dengan informasi yang baru kita ketahui sekarang. Ini contohnya. Seseorang membaca ramalan zodiak yang mengatakan minggu ini akan ada perubahan penting dalam hidup Anda. Ketika beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang berkesan, ia berkata, ternyata ramalan itu benar. Padahal sebelumnya ramalan tersebut sangat umum dan bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Jadi kalau ada orang yang sudah mengatakan ketika sudah terjadi sesuatu lalu dia mengatakan bahwa saya sudah tahu dari awal. Nah, itu ya kita bolehlah curiga bahwa itu adalah sesat pikir, insight bias. Nah, pertanyaan refleksinya, apakah saya benar-benar mengetahui sebelumnya atau baru merasa tahu setelah hasilnya muncul? Memang otak manusia itu paling pintar, paling paling jago eh, menghubungkan apa yang kita ketahui sekarang dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya.
Ilmu cocok logi. Iya, Ibu Ani, benar, ilmu cocok logi. Oke, yang ke-10, outcome bias. Hasil bagus belum tentu berasal dari keputusan yang bagus. Kita sering menilai kualitas sebuah keputusan itu berdasarkan hasil akhirnya. Jika hasilnya baik, maka kita menganggap keputusannya pasti baik. Jika hasilnya buruk, kita menganggap keputusannya pasti buruk. Padahal keputusan yang baik bisa menghasilkan hasil yang buruk, dan keputusan yang buruk kadang menghasilkan hasil yang baik karena faktor keberuntungan. Contoh, seorang anak tidak belajar pada saat ujian. Tapi karena soal yang diberikan oleh gurunya ternyata mudah, ia tetap mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu anak tersebut berkata, berarti tidak belajar pun tidak masalah. Padahal hasil yang baik tidak selalu membenarkan proses yang buruk. Atau seperti yang digambar ini, lampu merah. Lalu pengendara ini berkata bahwa "Ah, saya sudah beberapa kali menerobos lampu merah dan tidak apa-apa, tidak terjadi kecelakaan. Berarti keputusan saya baik." Ini adalah sesat pikir outcome bias. Pertanyaan refleksi yang kita bisa tanyakan kepada diri sendiri adalah apakah saya sedang menilai hasil akhirnya atau kualitas keputusan yang dibuat saat itu. Nah, ini kita sudah membahas 10. Kita baru menyentuh permukaannya. 10 dari 99 itu kira-kira hampir 10% lebih dikit ya. Masih ada puluhan pola pikir lain yang dapat mempengaruhi keputusan kita setiap hari. Masih ada 89 sesat pikir yang lain. Nah, ini saya bagikan beberapa, tidak semua juga. Ada yang disebut dengan anchoring. Anchoring itu terjebak angka pertama. Ini biasanya di diskon ini, di apa namanya, di promo. Misalnya dibilang bahwa eh, diskon harganya ini sudah dipotong menjadi 500.000. Maka kita menganggap bahwa kalau di atas 500.000 itu mahal, sementara 500.000 itu sudah murah. Lalu ada yang disebut dengan grouping, yaitu mengikuti kelompok. Kalau yang tadi social proof itu kita melihat pada apa yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, sedangkan groupthink itu kelompok. Jadi kita berada dalam satu kelompok. Misalnya kita punya circle, lalu kita sebenarnya tidak setuju. Misalnya kita tidak setuju dengan pendapat mayoritas, tapi karena semua orang mengatakan iya, maka kita akhirnya terpaksa mengatakan iya juga. Lalu ada juga dengan scarcity error, takut kehabisan. Nah, ini juga di marketing biasanya di promosi itu ya sering dipakai. Reciprocity, sulit menolak balas budi. Kalau kita sudah dikasih sesuatu, lalu ketika kita diminta untuk membeli atau ya mencoba apa yang ditawarkan, maka kita tidak bisa menolak. Gambler's fallacy, salah memahami peluang. Endowment effect, terlalu mencintai milik sendiri sampai tidak bisa melepaskan. Lalu ada framing effect, ini sama, swimmer, body illusion, clustering illusions, dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman penasaran, silakan dibaca bukunya langsung. Recommended kok, nggak nyesel. Nah, kemudian setelah membahas 99 sesat pikir, Rolf Dobelli juga memberikan em, beberapa trik atau beberapa apa ya solusi begitu ya. Apa yang dia bisa lakukan untuk
mengurangi sebanyak mungkin sesat pikir yang ada dalam dirinya. Karena kalau menghilangkan semua tidak mungkin, tetapi bisa mengurangi sebanyak mungkin. Yaitu yang pertama dengan membedakan antara intuisi atau rasionalitas. Mana? Mana yang perlu dipakai. Tidak semua keputusan harus dianalisis panjang lebar. Dan tidak semua keputusan boleh diserahkan pada intuisi. Kapan kita pakai intuisi dan kapan kita pakai rasionalitas? Dobelli mengatakan bahwa percayai intuisi ketika Anda memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang tersebut. Anda berada dalam lingkaran kompetensi Anda. Dan konsekuensi kesalahannya relatif kecil. Nah, kapan kita harus memakai rasionalitas, yaitu berpikir lambat, itu ketika keputusan memiliki dampak besar. Informasi yang tersedia tidak lengkap, atau situasi berada di luar pengalaman Anda. Tapi kita cenderungnya kalau nggak punya informasi malah pakai intuisi ya. Nah, intuisi yang baik itu bukan sihir, bukan istilahnya apa ya? Apa namanya? Wahyu dari langit begitu bukan. Tapi intuisi itu adalah pengalaman yang telah tersimpan sangat lama dalam otak. Jadi karena kita sudah memiliki pengalaman yang panjang, kita sudah sangat kompeten pada suatu bidang, memang itu akan otomatis menjadi intuisi. Kita tidak perlu lagi berpikir lambat untuk hal itu. Contohnya itu hmm, misalnya juru masak koki gitu. Koki yang sudah sangat sangat eh, berpengalaman ketika dia membaca sebuah resep, dengan membaca saja dia sudah tahu bahwa resep ini akan berhasil atau tidak. Biasanya begitu. Karena dia memang sudah punya pengalaman panjang hanya dengan menggunakan intuisi. Ini adalah satu solusi pertama yang diberikan oleh Dobelli. Kemudian berikutnya, nah, lingkaran kompetensi. Percayalah pada intuisi Anda, tetapi hanya dalam bidang yang benar-benar Anda pahami. Kita sering merasa memahami lebih banyak hal daripada yang sebenarnya kita kuasai. Padahal setiap orang memiliki wilayah pengetahuan yang terbatas. Intuisi paling dapat dipercaya ketika bekerja dalam wilayah yang sudah kita pelajari dan alami selama bertahun-tahun. Contoh, seorang guru mungkin memiliki intuisi yang sangat baik tentang proses belajar siswa. Tapi intuisi yang sama belum tentu akurat ketika menilai saham, bisnis properti, atau pasar kripto. Ya, kecuali dia juga sudah eh, memiliki pengalaman yang lama di situ. Nah, ini teman-teman boleh nih share ini. Dalam bidang apa intuisi saya benar-benar layak dipercaya? Saya dulu ya. Kalau saya yakin dengan intuisi saya itu ketika memilih buku. Saya bisa tahu bahwa suatu buku itu isinya memang benar-benar bagus dan menarik untuk dibaca. Ketika saya eh, melihat bukunya, membaca cover belakang, lalu kemudian membaca daftar isi. Biasanya begitu. Ya, saya memiliki pengalaman yang panjang karena saya berjualan buku selama 18 tahun dan itu yang membuat saya mempercayai intuisi saya. Oke, sekarang teman-teman silakan sharing bidang apa yang teman-teman merasa bahwa intuisi teman-teman layak untuk dipercaya. Remy? Oh, ya, intuisi yang berhubungan dengan produk digital, kelas digital. Saya bisa lihat itu kelas itu memang orangnya bisa ngajar apa enggak. Atau cuman kelas yang introduction tapi atau
bakal dapet sesuatu atau tidak itu tahu. Terus ya pokoknya yang berbau-bau digital gitu tahu. Oh, Terus yang berbau-bau orang jualan itu juga saya tahu. Orang kalau mendekati kita tuh ada niat jualan atau tidak, saya bisa lihat. Karena pengalaman menawarkan bisnis itu juga tahu ya. bertahun-tahun, bertahun-tahun pengalaman tahu. Approachingnya orang kayak gitu tahu. Kadang saya biarin aja, dan saya dengerin, tapi kalau sudah agak melenceng ya saya stopin. Gitu. Oke, ini ada Pak Samuel ini mengenal ketulusan rekan kerja. Waduh, gimana ini ceritanya? Mungkin bisa bisa open mic ini, Father Samuel Hutagalung. Oke, terima kasih Kak Dewi. Kalau pengalaman saya, biasanya kalau seseorang itu terlalu bicaranya agama rohani, terlalu sering tersenyum, terlalu banyak kata-kata manis daripada ngomong yang ceplos-ceplos biasa, itu akhirnya ini kebanyakan yang saya alami, endingnya itu tidak baik relasi dengan orang tersebut. Namun kalau saya bicara dengan orang yang apa adanya, dia tidak terlalu menjaga perkataannya agar tampak begitu kudus, begitu agamawan gitu kan. Dengan orang seperti ini yang ceplas-ceplos, biasanya tidak ada masalah karena dia tidak menyembunyikan niat-niat tertentu. Itu pengalaman saya. Oke, kayak Timothy Ronald gitu. Kalau sama Timothy Ronald gimana? Pak Anjel bilang kayak Timothy Ronald. Ceplos-ceplos seperti Timothy Ronald gitu maksudnya mungkin ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang mau sharing lagi? Ini kira-kira intuisinya paling paling bisa dipercaya tuh di bidang apa? Gak ada yang punya intuisi? Apa gimana? Kalau yang seperti yang diceritakan Pak Samuel, eh, saya juga saya juga sepertinya punya begitu ya, apa namanya intuisi seperti itu. Memang seringkali begitu memang karena kita melihat pola. Tapi ya kadang-kadang sih, kadang-kadang apa namanya ada yang memang ada yang memang benar-benar baik, people pleaser gitu misalnya, people pleaser. Kalau orangnya memang suka menyenangkan orang lain, biasanya memang benar-benar baik gitu. Oke, kita lanjut. Ah, asal Bapak senang ya, 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 ya bisa. Ya, berikutnya Intuisi ini kalau ada yang punya intuisi kalau lihat pergerakan saham langsung tahu. Ada nggak yang punya? ah ya kayak punya feeling gitu. Mungkin ini Keng Hong mungkin ya, Lo Keng Hong, Warren Buffett itu. Oke, yang berikutnya ini eh, Dobelli mengenalkan istilah via negativa. Intinya adalah kurangi kesalahan, bukan mengejar kesempurnaan. Ini yang bagaimana? Nah, kita sering mencari rahasia sukses. Padahal yang lebih efektif adalah menghilangkan kesalahan yang dapat diprediksi. Contohnya, kita ingin lebih produktif. Kebanyakan orang akan bertanya, aplikasi apa yang harus saya tambahkan, metode apa yang harus saya pelajari, buku apa yang harus saya baca. Tapi dengan pendekatan via negativa, kita akan bertanya apa yang harus saya hentikan, apa yang harus saya kurangi.
Misalnya mengurangi notifikasi, membuka media sosial hanya 30 menit per hari, mengurangi pertemuan yang tidak perlu. Jadi istilahnya itu apa yang harus saya buang, bukan apa yang harus saya tambahkan. Jadi pertanyaan refleksinya adalah apa yang perlu saya buang agar versi terbaik diri saya bisa muncul. Nah, ini seperti video yang ada di sini. Siapa yang tahu ini pemahat ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ceritanya cukup populer. Pemahat ini adalah Michelangelo. Dia sedang membuat patung David, patung yang terkenal. Nah, ini ceritanya juga diceritakan di dalam buku Dobelli ini. Ketika itu Paus bertanya, bagaimana kamu bisa membuat patung seindah ini? Lalu Michelangelo menjawab bahwa saya tidak membuat, tapi saya membuang apa yang bukan David sampai Davidnya muncul. Jadi via negativa itu seperti cara kerja pemahat patung David ini. Dia membuang apa yang tidak perlu, hal-hal apa saja yang akhirnya bisa memunculkan karya yang terbaik. Jadi ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa yang perlu saya buang agar versi terbaik diri saya bisa muncul? Nah, oke. Sekarang ini 10 sesat pikir yang tadi sudah kita bahas ya. Pertanyaan yang pertama, bias kognitif mana yang paling sering, yang mana saja yang sering menjebak Anda? Jadi bisa lebih dari satu, dan pasti lebih dari satu. Oke, silakan. Ini dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin kalau kalau ada yang lupa artinya, bisa tanya. Boleh kok tanya. Bias kognitif mana saja yang sering menjebak menjebak teman-teman? Kalau tadi diskusi yang pertama, yang paling sering kita lihat di orang lain. Nah, sekarang yang kita punya sendiri di diri kita sendiri. Kalau saya tuh yang paling susah itu nomor 1 ya, karena memang ketika keyakinan tuh sudah apa namanya, sudah menancap itu rasanya kayak eh, apa kita cuma mau saya cuma mau mendengar apa yang mendukung gitu. Dan ketika ada yang berlawanan, maka saya mengabaikannya. Apalagi kalau saya sudah mendapatkan misalnya ada ada lima apa namanya yang mendukung, 5 alasan yang mendukung. Lalu kemudian ada satu, tiba-tiba muncul satu yang menentang. Itu ah kayak apa namanya masa sih gitu. Makanya itu kan eh, ketika kita berada aktif di media sosial itu disarankan kita jangan hanya membaca atau mendengarkan apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Kita harus dengan sengaja mencari eh, apa yang bertentangan dengan keyakinan kita. Itu yang orang bilang supaya kita tidak berada dalam apa itu namanya em, apa istilahnya ya, yang dalam bubble tapi isinya itu pokoknya yang mendukung kita saja. Apa itu istilahnya ya? Ya, itu bubble, Eh, bubble filter. ada ada istilahnya. Echo chambers, ya, echo Ya, chambers, sudah ingat, ya itu. Oke, confirmation bias, oke, Pak Andrew, lalu Kunti availability bias dan insight bias, ya, oke, ya, benar Ibu Ani, confirmation bias yang bikin mumet ya, oke, ada lagi,
Ada yang pernah kena sankos fallacy nggak? Ada nggak? Nggak harus bisnis sih, mungkin mungkin di bisnis ya, atau mungkin di investasi, atau mungkin di relasi begitu. Sangkos fallacy kayaknya kalau investasi semua pernah kena ya. Cuman pada diem-diem aja. Tapi tapi ada yang berani cut loss, jadi nggak sampai Ya, berlama-lama. tapi sudah termasuk kalau sudah cut loss sudah strategi cut loss sudah jadi kebiasaan dia baru baru itu nggak kena fallacy tapi sebelumnya pasti Ya, pernah. ya, Makanya masih akhirnya ngerasa ya udah mending lain kali jangan kayak gini lagi. Jadi gitu. masih masih berharap gitu ya, masih berharap siapa tahu gitu ya. Ada, ya biasanya gitu. Kalau yang relasi itu yang paling ini ya menyesakkan gitu ya. Yang sudah pacaran lama, beres gitu ternyata nggak cocok, ternyata toksik, terus tapi mau dipaksa menikah juga takut, tapi kalau mau putus juga rasanya kok udah sayang, itu yang itu yang paling paling menyesakkan. Tapi ketika kita tahu, kalau saya mikir kalau misalnya kita sudah sadar gitu ya, oh ini Sankos fallacy ini, saya jatuh ke Sankos fallacy, mungkin mungkin tidak akan susah gitu untuk untuk mengambil keputusan. Jarang cut loss karena saham sebagian besar bagi dividen. Jadi bioninya makan tapi eh, makan tetap nafsu. Oh iya, oke, oke. Ada lagi? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bias kognitif mana yang paling ingin Anda buang? Pasti itu yang paling ini. Confirmation bias mungkin? Iya, nomor satu ya, confirmation bias itu. Ada lagi? Oke, confirmation bias. Oke. Ya, caranya cuma satu itu. Coba tantang kita punya keyakinan sendiri. Jadi kita seperti berperan sebagai apa tulisannya the devil's advocate itu ya. Jadi kita menantang menantang apa yang kita yakini sendiri. Kalau selama ini kita berusaha untuk mencari bukti-bukti yang mendukung, nah sekarang kita mencari bukti-bukti yang menentang. Itu bisa mengalahkan confirmation bias. Ada lagi? Nah, Mbak, sore boleh bicara? Iya, silakan. Ya, gini, kan yang misalnya saya itu di Sangkos gitu ya, ingatnya Ya. Sangkis jadi. Nah, itu dari awal misalnya saya sudah melihat toksiknya gitu. Namun Hmm. saya tidak berani keluar dari lingkungan kerja karena Mm-mm. saya juga memahami kapasitas saya gitu. Jadi untuk bertindak mandiri saya sangat kurang. Kemudian juga untuk mencoba yang lain pernah tapi tidak berhasil. Sementara dana juga terbatas. Sehingga pilihan terakhir mau tidak mau tetap tinggal di lingkungan toksik karena minimal ada minimum kebutuhan kehidupan itu tetap dapat gitu. Jadi saya memang menyadari itu sunk cost, tetapi juga saya juga sadar saya belum menemukan alternatif karena belum ada kemampuan saya atau istri untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena pernah mencoba ya gagal gitu. Akhirnya kan karena kemampuan kami terbatas juga tidak berani terus mencoba. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi kalau kalau Sankos itu biasanya bukan karena tidak mampu, tapi karena karena sayang gitu loh. Karena sayang, masih ada harapan bahwa eh,
Kalau mungkin kalau saya bertahan nanti ternyata ada yang berubah. Itu kayaknya Hmm. sih kalau Sankos. Tapi kalau bertahan karena memang tidak mampu keluar tuh kayak kalau saya pikir bukan bukan Sankos sih. Bukan 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 termasuk di situ. Oke, oke. Makasih Mbak Dewi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Mungkin ini istilahnya tuh ya memang ya yang agak susah gitu. Apa namanya kita ingat-ingat tapi ya kita mulai dengan yang 10 dulu ini. Jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, kita tidak bisa menghilangkan semua bias kognitif ya, karena otak kita memang begitu cara kerjanya. Tetapi kita bisa mengenalinya, menguranginya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Berpikir jernih bukan tentang menjadi sempurna. Berpikir jernih adalah membuat kesalahan yang lebih sedikit. Jadi bukan tidak pernah membuat kesalahan karena tidak mungkin. Tetapi sebisa mungkin kita mengurangi kesalahan sesedikit mungkin. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan diskusi kita pada live book review malam ini. Sampai bertemu di buku berikutnya bulan depan. Dan untuk bulan depan ini yang membawakan Pak Kim ya, Femi. Ya, nanti coba saya kontak dengan Pak Kim. Itu ada beberapa buku. Nanti semua ada di grup kan ya. Nanti saya share. Ada 3 buku. Nanti live voting mau buku yang mana dulu yang dibahas. Jadi nanti Pak Kim bisa siap-siap. Oke. Baik. Ada yang mau sharing hari ini tentang hal-hal yang sudah tadi kita dengarkan? Eh, Mungkin ada yang mau berbagi atau mau kasih insight atau mau kasih pernyataan bahwa saya tidak akan seperti itu lagi. Kalau confirmation bias itu, ini saya sharing sedikit ya. Sebenarnya mulai mulai saya mulai ada awareness seperti itu tuh sejak 2 tahun terakhir ini sih sebenarnya. Kalau dulu nggak terlalu mikirin karena apa eh, netizen itu belum terlalu mungkin tidak segila sekarang ya kalau aku bilang karena kan saya juga aktif di dunia media digital itu udah lama ya jadi saya bisa melihat perilaku netizen yang beberapa tahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu sudah sangat berbeda dengan sekarang jadi sekarang itu yang saya lihat mungkin confirmation bias kalau di era 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kalau kita kita bahas, itu bisa jadi satu diskusi yang menarik tanpa saling menyalah-nyalahkan. Paling kita diskusi bahwa, oh ini yang kita kurang sumbernya, oh ternyata salah atau apa, dan kita mau mengakuinya, kita tidak ada yang nyolot, nggak ada yang ngatain bego, nggak ada yang ngatain tidak ada juga orang yang nyolot gitu ya, seolah-olah bahwa kita menyesatkan banyak orang juga, jadi masih kondusif. Tapi sekarang ini ya sedikit konfirmasi bias kayak gitu sudah menunjukkan bahwa seolah-olah kita itu salah besar gitu. Nah, padahal itu satu hal yang cukup maksud maksud saya kalau kita bahas yang mungkin berkenaan dengan pengalaman kita memang seperti itu kan ya, tapi ada yang bisa menyanggah bahwa oh ternyata tidak kayak gini ya itu satu hal yang menambah menambah pengetahuan kita. Tapi kalau sekarang sepertinya lebih ke judgment. Jadi makanya confirmation bias itu harus kita bukan berarti kita mungkin tidak berpikir seperti itu, cuma kita lebih ke menahan diri kalau saya pribadi lebih menahan diri
Kalau misalnya ada berita-berita yang seperti apa, jadi saya pikir dulu sendiri, baca-baca dulu, mungkin saya merasa bahwa saya terlambat membahas lebih baik daripada saya membahas itu secepatnya demi konten, demi viewers atau apa, itu jauh lebih tidak menyenangkan responnya. Jadi nggak apa-apa terlambat 2-3 hari, tapi setidaknya kita sudah lebih netral. Nah, itu yang mungkin saya pakai untuk eh, kegiatan sehari-hari ya, karena saya kan juga kadang-kadang harus melihat situasi yang ada, terus ini juga harus dijelaskan ke orang lain. Kadang-kadang orang juga bertanya ke kita, kalau misalnya saya memang belum mau jawab, ya saya nggak jawab. Jadi nggak yang malah menambah bensin lagi ke api gitu. Jadi saya lihat ya, sebenarnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang manusiawi, cuman jadinya seolah-olah kalau sekarang itu apa ya, orang lain kayak ada yang bisa mencoba untuk berdiskusi dengan baik-baik, ada yang tidak kayak gitu. Makanya mungkin kalau dalam media sosial kita eh, sekarang ini lebih sensitif untuk memilih circle, circle yang memang bisa menerima kita apa adanya walaupun kita salah, bukannya menghakimi, itu aja sih. Yang menghakimi biasanya kan yang nggak kenal. Yang nggak kenal. Ada juga yang sebenarnya sudah ada di grup, mungkin bukan di grup, sudah ada di timeline, tapi mungkin apa ya, ternyata beda persepsi atau apa. Sebaliknya juga kalau misalnya ada orang yang kita kenal di Facebook, tapi dia melakukan confirmation bias. Nah, confirmation biasnya itu kita bisa sanggah gitu ya. Nah, itu saya juga berusaha untuk menyangga dengan baik-baik. Jadi bukan nyolot gitu. Itu juga berbalik ke saya sendiri dalam artian kalau saya melihat orang yang melakukan kesalahan itu, ya saya juga harus berusaha untuk bisa menjelaskan walaupun gemes ya mungkin. Oh, ini masa sampai kayak gini aja dia nggak tahu sih. Mungkin gitu ya sebenarnya kalau dalam pikiran kita. Cuman ya kalau misalnya memang itu memang harus dijelaskan ya saya berusaha untuk jelaskan baik-baik. Tuh. Karena apa ya, ternyata apa masalah bias seperti ini dan yang akhirnya bikin judgement itu, saya sudah melihat banyak korban yang stres gara-gara posting, salah posting atau apa. Sebenarnya nggak salah posting juga sih, mungkin ya memang ada yang sengaja atau apa ya. Jadi apalagi di thread kan, di thread itu kelihatan banget orang yang memang sengaja nyari view gitu. Itu memang sengaja mempermainkan confirmation bias supaya orang itu rame gitu loh, supaya orang itu menjawab, supaya supaya postingannya rame, dan dia sengaja bukan tidak tahu gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, cuman saya merasa bahwa kalau nggak kuat mental sebaiknya jangan bermain-main di ranah seperti itu karena kalau sekali kena komen yang aneh-aneh, saya udah banyak kenal beberapa orang yang dulu aktif di media sosial dan mereka sangat vokal, tapi akhirnya stres, sudah ada yang stres sampai depresinya sampai berkelebihan, ada yang juga sampai maaf sampai bunuh diri segala macam karena ya itu eh, karena tidak bisa mengontrol ya hal-hal yang bersifat seperti itu. Tapi jujur orang-orang yang pernah mengalami hal seperti itu ada juga yang saya melihat dia balik lagi dengan kebiasaan yang sama. Jadi kayak bikin trigger lagi gitu ya. Mungkin udah bawaannya mungkin ya atau memang cari cari viewers atau apa. Jadi kebanyakan memang seperti itu sih. Tuh. Mudah-mudahan kalau eh, apa kalau yang pengen hidupnya tenang ya memang berusaha untuk tidak terpancing. Intinya kita kadang-kadang cuma suka kepancing aja walaupun sebenarnya bisa dibahas dengan baik-baik. Itu aja. Jadi sebenarnya kan sesat pikir ini tujuannya itu kan untuk diri sendiri ya.
untuk Oke. meriksa diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain gitu. Karena kan tujuan kita adalah mengurangi sesedikit mungkin kesalahan yang kita lakukan. Ya, Itu itu sih apa kalau kalau di bukunya ini Dobelli sampai mencatat 99 tuh ya memang dia bilang bahwa itu memang pengalaman dia sendiri gitu. Apa yang apa yang dia pernah apa alami. Jadi ya dia sengaja mencatat itu sebagai pengingat buat dirinya sendiri sebenarnya. iya, iya, iya. Ya itu benar sih. Kayak investasi gitu juga. Itu juga sebenarnya sang kos itu. Sampai akhirnya saya udah yang nggak mau menyentuh-nyentuh lagi urusan yang kayak gitu. Sekarang ini Tapi, ah, ya, bagaimana? tapi kalau misalnya ada, maksudnya masih terlibat investasi pun bukan yang modelan yang harus saya bawa kepikiran lagi, udah nggak mau. Uang uangnya pakai bukan lagi uang dingin ya, uang beku. Ya, atau saya cari yang benar-benar aman, yang apa maksudnya yang walaupun orang bilang investasi itu nggak ada yang nggak rugi, tapi berusaha untuk cari yang sangat sedikit sekali ruginya gitu. Itu Pak Richard tuh yang bisa. Ini sekarang kan eh, ba- ada polarisasi kan. Polarisasi di media sosial itu kan sebenarnya juga kayak kasih tunjuk confirmation biasnya orang-orang gitu ya. Ya, Contohnya, ada yang bilang Indonesia baik-baik saja, ada yang bilang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Nah, ah, nah itu kan sebenarnya eh, kalau kalau kita mau berpikir lambat ya, berpikir secara rasional, maka kita kan harus menguji apa yang menjadi keyakinan kita. Kita ada ada berdiri di sisi yang mana, maka eh, kita coba untuk mencari bukti yang menentang apa yang kita yakini itu. Sebenarnya mm-mm. kalau media sosial itu kalau menurut saya sih kalau kita lihat itu memang latihan latihan ini berpikir jernih itu benar-benar eh, bahan atau medan untuk latihan berpikir jernih buat buat saya loh ya buat buat saya begitu. Mm-mm. Mm. Yalah. Oke, ada lagi mungkin ada yang mau sharing? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih buat partisipasi teman-teman yang hadir di sini. Nanti rekamannya saya share di grup karena banyak yang mau nonton rekaman. Belakangan ini banyak yang nonton rekaman dari apa? Mungkin kalau ikut Zoom ada yang masih masih belum pulang ke rumah, ada yang masih belum sempat. Ya, baik. Kita akan jumpa lagi bulan depan ya Bukan dengan topik yang